Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Pangestu. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Kanjuran Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan seseorang, yaitu dari pondok pesantren mana, Mas? Dari Pondok Pesantren Mamborulum. Nah, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ke kamera, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Al-Hakim, perwakilan dari Pondok Pesantren Mamborulum Banjarjo. Ya. Nah, di sini saya akan mencari informasi, Mas, ya, seputar sholawatan, Mas. Nah, di sini kan saya mendapat tugas untuk mencari informasi, Mas, ya. Ya. Saya mohon izin untuk merekam kegiatan ini, Mas, ya. Ya. Nah, begini, Mas, ya. Kan jenengan dari pondok pesantren, Mas, ya. Ya. Nah, saya itu kalau di rumah itu sering mendengar kalau setelah azan itu ada sholawatan, kalau nggak salah itu namanya, Mas, ya. Itu tujuannya apa ya, Mas, ya? Mungkin ada arti khusus. Jadi begini, Mas. Kalau di Pondok Pesantren di sini kita menggunakan sholat ini untuk memanggil para santri-santri untuk segera mendirikan sholat. Dan juga untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar pondok kita ini untuk melakukan sholat. Dan mengajak seluruh orang yang ada di kampung serta di pondok pesantren ini untuk melakukan sholat secara berjamaah. Oh, jadi secara nggak langsung itu memberikan waktu untuk orang-orang untuk datang ke masjid dulu, Mas, ya? Ya. Oh, begitu. Ya, Mas. Oh, jadi begitu, Mas, ya. Nah, mungkin Anda tahu, Mas, ya, dari mana asal usulnya sholawatan ini, Mas? Mungkin dari para wali atau para yai terdahulu itu bagaimana sih, Mas? Jadi begini, Mas. Sholawatan ini sudah ada dari zamannya Sunan-Sunan, baik dari Sunan Kalijogo, Sunan Giri, sampai ke atas-atasnya para wali songo ini, yang dimana diwariskan secara turun-menurun sampai zaman sekarang ini. Biasanya di desa-desa sering dibacakan sholawat-sholawat ini untuk menunggu para warga-warga kampung atau para warga-warga sekitar untuk melakukan sholat. Biasanya seperti itu, Mas. Oh, jadi sholawatan ini sebetulnya eksis dari dulu, Mas, ya? Ya. Soalnya dari dulu sampai dari sekarang itu masih ada sholawatan. Ya. Nah, untuk itu menurut Anda apa sih, Mas, manfaat spiritual dari sholawatan itu? Biasanya kan ada manfaatnya kalau kita melakukan sesuatu gitu loh, Mas. Ya. Jelas ada, Mas. Ya, ini manfaatnya biasanya untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Karena masyarakat ini bisa berkumpul di dalam masjid. Serta biasanya kalau setelah sholat ini masih cerita-cerita atau masih jagongan sesama keluarganya. Oh, iya, Pak. Jadi intinya itu sholawatan itu untuk memanggil para warga untuk berkumpul untuk sholat. Ya. Nah, setelah itu mereka kan biasanya ya berbincang-bincang di musola begitu ya, Mas. Ya. Oh, jadi memberikan mereka kedamaian antar sesama ya, Mas, ya. Ya. Lebih rukun antar tangga mungkin maksudnya, Mas. Ya. Ya. Dan juga sholawatan ini memunculkan hal-hal positif. Kenapa? Karena mengumpulkan semua orang yang ada di kampung ini untuk melakukan sholat. Sholat ini hal yang positif. Jadi membuat semua orang ini melakukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Oh, seperti itu. Ya. Dan juga sholawatan ini menghilangkan stres seperti sompek. Jadi dikumpulkan semuanya ke dalam masjid. Begitu, Mas. Oh, jadi fungsi sholawatan itu yang utama ya, Mas, ya, untuk mengumpulkan orang-orang untuk ke masjid. Nah, yang saya tahu lagi, Mas, biasanya sholawatan itu ada juga yang ditujukan untuk Nabi Muhammad. Apa itu benar, Mas? Kan saya orang awam ya, bukan ponakan seperti Mas, ya. Ya, ada juga, Mas. Sholawatan ini yang ditujukan oleh yang ditujukan kepada Nabi Muhammad.
Tapi ini biasanya disebut dengan Maulid Nabi, yakni memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Begitu Mas. Oh, jadi beda Mas ya antara sholawatan yang setelah azan itu Ya. dengan sholawatan yang untuk Kanjeng Nabi itu sendiri. Ya. Oh, itu ada sholawatannya sendiri-sendiri Mas ya? Ya. Oh, begitu. Ya, selanjutnya itu apa ada bedanya Mas tradisi sholawatan di masyarakat biasa dengan tradisi sholawatan di pesantren seperti ini Mas? Mas. Tidak Mas. Karena tujuannya pesantren dan juga di masyarakat ini sama, yakni mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat atau mengumpulkan orang-orang ini ke masjid. Begitu Mas. Oh, jadi gak ada bedanya Mas ya antara Gak ada di beda. pesantren dengan di masyarakat biasa itu sama tujuannya berarti. Ya. Mas ya? Mungkin bisa dicontohkan Mas, bagaimana sih setelah azan itu sholawatannya, dan mungkin bisa dicontohkan juga artinya itu bagaimana? Ya. Contohnya begini Mas. Sholawatan yang biasanya ada di pondok ini, sholawatnya begini. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Artinya, ya Allah, kami memohon kepada Engkau dan memberikan rahmat, ta'zim dan salam kepada Nabi Muhammad yang telah mengesahkan kepada Engkau ya Allah. Oh, jadi nggak sembarangan sholawatan bisa dibaca setelah azan Mas ya? Ya, Ada sholawatan tertentu yang dibaca setelah azan. ya. Apa sih Mas bedanya sholawatan yang dibaca setelah azan dengan sholawatan yang dibaca di kampung kayak majelis sholawat yang ada itunya loh Mas, ada rebananya itu loh. Apa perbedaannya Mas ya? Biasanya kalau salawatan majlisan seperti itu, ini dilakukan secara meriah. Kalau di pondok-pondok ini dilakukan biasanya secara khusyuk. Walaupun bersama-sama tapi ini dilakukan secara khusyuk. Kalau di kampung-kampung itu kan secara meriah. Ada rebananya, ada bassnya dan lain-lainnya. Begitu Mas. Jadi perbedaannya hanya ada yang meriah dan kekhusyuannya itu Ya. ada di pondok gitu Mas ya. Nah, setelah itu Mas, kalau azan itu nggak diiringi musik, kalau sholawatan itu kan diiringi musik. Menurut sampean, kalau diiringi musik itu bagaimana Mas ya? Kalau sholawatan kan itu puji-pujian ya kepada baginda kita. Nah, itu menurut Anda gimana Mas? Apakah boleh begitu loh? Jelas boleh Mas. Karena kalau untuk memuji kepada baginda Nabi Muhammad itu banyak caranya Mas. Bisa pakai kehusuan, bisa pakai alat musik, bisa pakai lain-lainnya lah. Pokoknya sekiranya kita ini bisa memuji kepada Nabi Muhammad. Gitu Mas. Jadi boleh memang ya, tidak dilarang oleh agama kita berarti ya. Ya. Nah, kan kalau di era sekarang itu kan kita kenal dengan Gen Z. Ya. Kan kita masuk Gen Z Mas ya. Nah, kan kalau jenengan kan mondok sudah pasti sudah biasa lah Mas dengan sholawatan. Ya. Nah, menurut Anda apa tantangan untuk melestarikan di masyarakat itu loh Mas tentang sholawatan ini? Tantangannya. Kalau zaman sekarang tantangannya ialah menjaga keaslian selawat tersebut. Karena sekarang kan selawat ini bukan kekhusyuan saja. Sekarang khusyuk ditambah kemeriahannya juga. Jadi sulit untuk menjaga keaslian selawat tersebut. Dan juga selawat ini dilakukan harus secara bersama-sama. Jadi sulit untuk menjaga keaslian selawat tersebut jika tidak dilakukan secara meriah-meriah. Begitu Mas. Oh, mungkin maksudnya Mas begini ya.
kalau sekarang kalau dilakukan dengan kekhusyuan saja tidak menarik untuk Gen Z, begitu Ya. mungkin ya. Nah, kalau dilakukan dengan adanya rebana, ada bass, itu menarik perhatian Gen Z untuk lebih mengenal Ya. sholawatan ini. Ya. Begitu mungkin Mas ya. Ya. Oh ya Mas. Mungkin cukup sampai di sini Mas. Ya. Untuk waktunya mohon maaf jika mengganggu Mas. Ya. Mungkin terima kasih atas penjelasannya Mas. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.